membaca doa ketika masuk bulan Rajab. Membaca doa. Jadi membaca doa ketika masuk bulan Rajab itu menjadi amalan pembuka yang sangat dianjurkan. Membaca doa di malam pertama bulan Rajab ini sudah dilakukan, sudah lazim dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Adapun amalan ini disandarkan pada sebuah hadis yang menerangkan tentang doa yang dibaca Rasulullah SAW saat memasuki bulan Rajab. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajabu qala Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan. Kenapa gitu? Balik Allahumma barik lana Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadan. Sampai kabeh soalnya ini doa urusan dan setiap bulan Rajab pasti disampaikan pinter kabeh. Artinya sungguhnya Nabi SAW apabila memasuki bulan Rajab beliau berdoa, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bulan Rajab ini waktunya menanam, memperbanyak amal soleh. Ya. Kemudian bulan Sa'ban waktunya memupuk biar panennya nanti melimpah. Ya. Mananya nanti di bulan Ramadan. Jadi hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana hadis di atas, umat Islam dapat membaca doa berikut saat malam pertama bulan Rajab. Allahumma barik lana, tadi sudah. Fi Rajab wa sa'bana balighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan yang pertama. Jadi memperbanyak berdoa kepada Allah. Doanya seperti tadi. Dan di bulan Rajab ini ada kaitannya dengan bulan Rajab, juga ada hadis-hadis yang dhaif, yang kurang yang kurang dijadikan sandaran hukum. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar. Maka di bulan Rajab ini umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang pendek astagfirullahaladzim. Sing rada panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Nah, sing panjang rada ribet ya sing pendek wae. Kenapa kok kita dianjurkan baca istighfar? Karena kita itu tidak lepas dari dosa, dari kesalahan setiap saat, baik yang sengaja maupun tidak kita sengaja. Ya, kita itu tidak lepas dari salah dan dosa. Maka kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Adapun baca istighfar di bulan Rajab yang dapat dihafalkan, ibu kalau yakin pun hafal, pun hafal sudah hafal. Allahumma anta rabbi, teruskan itu. Kok macet? Berapa lagi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdi
ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa a'udzu dzambi akhiri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mumpal sedaya itu kecuali sing dereng dawane sakmono Pak napal mboten napa diwaca mboten napa dibaca. Kalau belum hafal ya dibaca. Ya Allah, artinya ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu dan aku dalam genggaman-Mu. Aku dalam perjanjian-Mu. Artinya beriman dan taat kepadamu. Sekedar kemampuan yang ada padaku. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan mengakui dosaku. Karena itu aku mohon ampunanmu. Dan sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa seseorang kecuali Engkau ya Allah. Ya. Jadi, yang bisa mengampuni dosa kita itu ya Allah. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar tadi. Jadi yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, membaca istighfar yang tadi sudah dibaca. Yang ketiga adalah zikir, ya, banyak membaca zikir atau kalimat-kalimat thayyibah. Amalan bulan Rajab lainnya yang sangat dianjurkan yaitu memperbanyak zikir. Bahkan terdapat bacaan zikir yang dapat diamalkan pada 10 malam pertama, 10 malam kedua, dan 10 malam terakhir di bulan Rajab. Bagaimana bacaan zikir yang diamalkan pada 1 sampai 10 Rajab? Jadi selain memperbanyak istighfar di sepanjang bulan Rajab, juga terdapat zikir yang diamalkan pada 10 hari pertama di bulan Rajab. Ya, dibaca sebanyak 100 kali. Bagaimana bacaannya? Subhanallahil aliyil qayyim. Subhanallahil aliyil qayyim atau alimil qayyum. Subhanallah alimil qayyum. Maha suci Allah yang hidup kekal dan terus menerus mengurus makhluknya. Itu yang pertama, 10 hari yang pertama dibaca 100 kali Subhanallahil aliyil qayyum. Nah, mestinya ini dibarengi dengan mungkin sepertiga malam yang terakhir kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu membaca zikir ini. Yang namanya zikir itu kan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Itu tidak ada jeleknya kita baca. Kemudian bacaan zikir 11 sampai 20 dan Rajab. Ini juga dibaca 100 kali. Subhanallahil ahadus samad. Subhanallahil ahadus samad. Artinya Maha Suci Allah yang Maha Esa dan semua tergantung kepadanya. Subhanallahil ahadus samad. Kemudian bacaan zikir yang ketiga 10 terakhir bulan Rajab. Zikir yang biasa atau lumrah dilakukan pada tanggal 21 sampai 30 bulan Rajab adalah Subhanallahi Raufi, Rauf, ya, Rauf, Subhanallahi Rauf, Maha Suci Allah yang Maha Belas Kasih. Ini juga dibaca 100 kali. Setelah itu dilanjutkan membaca
Quran surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Ini hadisnya mungkin dhaif ya. Hadisnya saya punya bukunya tapi tidak saya bawa. Meskipun ini dhaif karena ini sebuah zikir ya, kalimat yang baik, kalimat thayyibah, tidak ada jeleknya kita amalkan. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak usah. Kemudian amalan bulan Rajab yang keempat, bacaan pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab, yaitu Ahmadur Rasulullah Muhammadar Rasulullah. Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah. Artinya Ahmad utusan Allah, Muhammad juga utusan Allah. Ini amalan ini dibaca sebanyak 35 kali saat khotib sedang di mimbar atau saat khutbah Jumat, mestinya ya dengan suara batin, tidak pas khotib di mimbar baca jenengan maca zikir banter maknya ini khotibe, dan itu tidak boleh berbicara ketika khotib sedang membaca khutbah, kemudian ada yang bicara itu tidak boleh. Tapi kalau zikir ini kan dalam hati boleh. Kalau hari Jumat ada jamaah yang berbicara, maka fala Jum'atala, tidak sah Jumatnya. Nanti besok pas Jumatan gembreno ngomong karo kancane, nanti pas Jumatan khotib membaca khutbah, di antara jamaah ada yang ngomong-ngomong, itu mungkin belum tahu. Jadi ketika khotib membaca khutbah itu ya kita dianjurkan untuk diam mendengarkan. Nah, kalau amalan ini mestinya ketika khotib sedang berkhutbah atau di mimbar itu ya kita batin saja, batin. Dan Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui. Dengan batin saja Allah sudah tahu. Kemudian yang kelima, puasa Rajab. Puasa sunnah menjadi salah satu amalan bulan Rajab yang sangat dianjurkan. Ibnu Abbas berkata, Nabi berpuasa di bulan Rajab sampai kami berkata, tampaknya beliau akan berpuasa di bulan Rajab seluruhnya. Lalu beliau tidak berpuasa sampai kami berkata, tampaknya beliau tidak akan berpuasa bulan Rajab seluruhnya. Merujuk pada dalil tersebut, tidak ada larangan berpuasa di bulan Rajab. Yang penting jangan mengkhususkan puasa khusus di bulan Rajab 1 sampai tanggal 10 bulan Rajab. Jadi menunjukkan merujuk pada dalil tersebut, tidak ada larangan puasa di bulan Rajab. Bagaimana halnya pada bulan-bulan yang lain. Nah, kalau puasa sunnah itu kan banyak sekali yang disunahkan, seperti puasa Senin Kamis itu kan dalilnya cetro ya. Puasa Senin Kamis dan puasa Daud, puasa yang paling disenangi oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud, sedino poso sedino boten. Kemudian puasa Yaumul Fid setiap bulan tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Yaumul Fid namanya. Jadi puasa itu dianjurkan. Salah satu keutamaan dari melaksanakan puasa di bulan Rajab adalah Allah akan memberikan minuman yang teramat nikmat di surga. Terangan ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya di surga ada sebuah sungai Rajab
airnya putih melebihi susu, ya, putih melebihi susu, manis melebihi madu. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, pasti Allah memberinya minum dari sungai atau bengawan tersebut. Jadi ada bengawannya, sungai bengawan. Ya, rasanya, rasanya airnya putih melebihi susu, manis melebihi madu. Siapa yang puasa bulan Rajab, pasti Allah memberinya minum dari sungai atau bengawan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah sholat sunnah Rajab. Nah, sholat sunnah Rajab ini mungkin hadisnya dhaif, ya. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Amalan, artinya dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Amalan lain yang dapat dilakukan umat muslim di bulan Rajab adalah melakukan sholat sunnah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berpendapat bahwa sholat sunnah mutlak di bulan Rajab adalah mustahabbah sunnah. Dijelaskan bahwa seseorang yang berpuasa di hari Kamis dalam bulan Rajab kemudian melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat antara waktu sholat isya dan sepertiga malam, maka permohonannya akan dikabulkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya melaksanakan sholat 12 rakaat mirip dengan sholat sunnah pada umumnya, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat salam, rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Bila sholat 12 rakaat berarti terdapat 6 kali salam. Tiap rakaat setelah baca surat Al-Fatihah disarankan baca surah Al-Qadar sebanyak 3 kali dan Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Setelah menyelesaikan sholat dianjurkan baca sholawat sebanyak 70 kali. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Salatnya seperti itu. Setelah membaca sholawat disarankan untuk sujud sambil membaca Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Waruh sebanyak 70 kali. Setelah selesai sujud, duduk sejenak sambil membaca Allahumma gfirli warhamni wajibni wahdini warzuqni dan seterusnya, ya. Lanjut saja. Kemudian amalan berikutnya adalah merayakan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu keutamaan dari bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril yang dimulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu perjalanan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha untuk menghadap kepada Allah. Nah, kejadian ini terjadi pada Jumat pertama bulan Rajab dan menjadi malam yang penuh renungan atau malam kesedihan bagi Nabi. Kenapa? Karena pada malam itu beliau merasakan kehilangan paman dan istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Ya, ada beberapa yang dijumpai oleh Rasulullah dalam perjalanan Mi'rajnya. Yaitu di dalam perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu ada beberapa tontonan, yaitu yang Rasulullah sampai heran. Yang
Yang pertama adalah Rasulullah di langit ke-1 yang pertama itu berjumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat berjumpa Nabi Idris. Di langit kelima berjumpa Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau berjumpa dengan para nabi tadi, kemudian berbincang-bincang itu ngomongnya ya, cerita-cerita. Apa yang dilihat Rasulullah ketika melakukan perjalanan Mi'raj? Yang pertama, Rasulullah melewati satu kaum yang sedang bercocok tanam dan sedang menuai pada hari itu juga. Setiap kali mereka menuai, setiap itu pula tanaman tersebut tumbuh kembali seperti sebelum menuai. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, jadi tanaman itu setelah dipanen, ya, habis dipanen tumbuh kembali seperti yang dipanen tadi. Maka Rasulullah heran, kok ada seperti ini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam. Jibril, malaikat Jibril. Ya. Siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah kaum mujahidin fisabilillah. Pahala yang diberikan kepada mereka berlipat ganda hingga 700 kali lipat. Apa-apa yang mereka nafkahkan pun fisabilillah. Karena itu Allah berjanji akan melipat gandakan pahalanya juga untuk mereka. Jadi pahalanya orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti menuai padi, setelah habis kemudian tumbuh kembali seperti yang dituai tadi, yang dipanen ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat seorang wanita tua. Pada kedua lengannya berderet perhiasan yang mempesona. Rasulullah bertanya kepada Jibril, maka Jibril menjawab, ia adalah dunia dengan berbagai perhiasan yang ada padanya. Ini merupakan ada sebuah tamsil itu perumpamaan seperti itu memperdekat kepada kita makna kehidupan di dunia ini. Jadi gambarkan wanita tersebut sudah tua bangka, ya, namun masih berusaha keras menggoda semua orang yang lalu lalang di hadapannya dengan berbagai perhiasan yang dimilikinya. Untuk apa? Untuk menghanyutkan mangsanya. Padahal mereka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Semua akan ditinggal pergi. Rasulullah kemudian yang ketiga, Rasulullah melihat orang yang sedang memukul kepalanya sendiri dengan batu sehingga pecah kepalanya. Dari pecahan kepala itu mengucur darah yang banyak sekali. Kemudian kepala tersebut utuh seperti sedia kala. Tetapi setelah itu mereka kembali memukulkan kepalanya dengan batu sehingga mengeluarkan darah dan seterusnya. Nah, melihat peristiwa yang mengerikan ini, Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan sholat wajibnya. Bermalas-malasan dalam menunaikan sholat wajibnya. Maka kita harus berhati-hati.
tidak hanya sholat, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Meskipun sholat asar itu jam 5 masih boleh. Ya, berusaha kita untuk tepat waktu, karena waktu sudah ditentukan. Ketika sebagai seorang muslim, ketika mendengar adzan asar, ya segera untuk mengambil air wudhu yang laki-laki, kemudian pergi ke masjid. Nah, kalau masjidnya jauh bagaimana Pak? Ya jauh, pahalanya lebih besar, lebih banyak. Dan nek omahe mung masjid pripun Pak? Supaya luwih akeh ganjarane mudhun sih. Untuk milen terus ngidul terus mriki mriki. Banyak. Lah kalau jauh bagaimana? Kalau naik sepeda motor, pahalanya bagaimana? Kalau naik sepeda motor, ya setiap koplingan itu 1 pahala. Maka jangan sampai kita untuk mengabaikan sholat, ya. Meskipun sholat duhur itu jam 2:30 masih boleh, karena 2:30 belum asar. Sekarang asarnya jam 3 lebih 10 menit. Subuh maju tidak? 12 menit. Napa enten Pak wong salat subuh jam 7. Jam 7 enten kok salat subuh jam 7. Enten ngono, tangine kawanan kok gitu. Tangine terlalu siang. Kata Ustaz Syekh Ali Jabir, nek durung salat subuh meskipun tangine kawan salat tok. Gitu. Itu Syekh Ali Jabir. Lah pripun nanti mboten salat? Jadi kalau sholat subuh sampai jam 7 atau jam 6 itu berarti kalah kali ayam. Ayamnya jam 6 pun boleh panganan no. Gitu. Nah, kalau insya Allah boten ketika mendengar adzan subuh langsung bangun jangan baca doa, kemudian berwudu menuju ke masjid. Ya, insya Allah boten. Kalau iya ya paling bisa tidur gitu. Nah, capek mungkin ya. Atau mungkin sudah nyetel alarm jam 3:30 alarmnya muni kuning muni bangunnya terus bungu dipateni alarmnya terus sare mulai itu nek kula dengan boten. Jadi sekali lagi sebagaimana digambarkan yang dilihat oleh Rasulullah, orang yang mengabaikan sholat itu besok di hari kiamat kepalanya dipukulkan dengan batu sampai mengucurkan darah, kemudian kembali lagi dipukulkan lagi seperti terus menerus ya. Mereka adalah orang-orang yang bermalasan dalam menaikkan sholat wajibnya. Ini sebuah tamsil. Dan tamsil ini memperlihatkan kepada kita bahwa hukuman itu terutama dikenakan pada bagian anggota tubuh yang durhaka. Seperti halnya ketika Rasulullah ditawari air susu dan arak, Rasulullah memilih susu. Maka Jibril berkata, engkau telah dibimbing kepada fitrah. Seandainya Rasulullah itu memilih arak, berarti mati menten. Maka Rasulullah memilih susu, memilih susu. Maka kata Jibril, engkau telah dibimbing kepada fitrah. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kurang pinten adane? Kurang pinten Pak? 19 ya? 15. Iki pun jaminan pasal 8. Napa pun banyak jelas. Nanti kita lanjutkan ya lain waktu. Kemudian yang berikutnya
Rasulullah melihat dalam mi'rajnya, melihat suatu kaum yang memotong-motong lidah dan bibirnya sendiri dengan menggunakan gunting dari besi. Jadi melihat orang memotong-motong lidahnya sendiri dari gunting besi, lidah dan bibirnya. Setiap kali lidah dan bibirnya terpotong, maka setiap kali itu pula bibir dan lidahnya kembali seperti sedia kala. Lalu dipotong lagi dan itulah seterusnya. Maka melihat kejadian seperti ini, Rasulullah heran juga, bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para penceramah, para ahli pidato, artinya pidato fitnah, bukan pidato menseliki. Para penceramah dan pidato fitnah, tukang fitnah. Maka dikatakan dalam Quran, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al fitnatu asadu minal apa bu? Minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jangan sampai kita memfitnah orang. Maka digambarkan di sini besok di hari kiamat dia menggunting lidah dan bibirnya sendiri, kemudian kembali lagi dan seterusnya dipotong sendiri lagi. Mereka adalah ahli fitnah, ya, menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Jelasnya mereka adalah orang-orang yang suka memfitnah tetapi memisahkan perkataannya dengan perbuatannya. Jadi antara perbuatan dengan hatinya tidak gatuk, tidak kepetuk gitu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila benar datang dari Allah, salah dari pribadi sendiri. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.